Oke, ya kita bahaskan problem 7.7 ya. Nah, problem 7.7. Nah, di buku Griffith ya. Di sini ada metal bar ya, ada logam ya, bar logam bermassa M ya, ini batang logam yang slides frictionlessly ya. Dia bergerak tanpa gesekan onto parallel conducting rails distance L apart. Ya, dia ini bergerak ya di antara dua konduktor yang paralel di sini yang terpisah sejauh L. Nah, a resistor R is connected across the rails. Ya, jadi antara dua konduktor ini dihubungkan dengan suatu resistor and a uniform magnetic field B pointing into the peak. Ya, dan ada medan magnet B eh, apa namanya? Di mana medannya itu masuk ke dalam bidang. Ya, fills the entire region. Jadi mengisi seluruh itu, ya, seluruh region itu. Nah, oke, seperti itu ilustrasinya ya. Jadi seperti biasa langkah pertama yang harus kalian nanti kerjakan tuh kalian harus bisa mengilustrasikan dengan baik persoalannya. Ilustrasi, ya, ilustrasi persoalan. Nah, oke, ya, ilustrasi. Nah, ini harus diilustrasikan dengan baik ya. Nah, sebentar, sebentar. Ini, oke, ya, ilustrasinya apa? Nah, eh, ilustrasinya ya gambar itu tadi, ya. Jadi aku kopas lagi saja gambarnya ya, biar aku nggak perlu gambarkan ulang di sini. Nah, oke, wait. Nah, ilustrasinya gini, ya. Ini aku perkecil dulu. Nah, nah jangan lupa tadi ada clue apa itu? Clue-nya tadi adalah medan magnetnya pointing into the peak, masuk ke dalam bidang, ya. Masuk ke dalam bidang kan simbolnya silang ya. Nah, masuk ke dalam bidang tuh simbolnya silang. Nah, oke. Nah, begini ya. Nah, terus ceritanya batang ini kan bergerak ke sana, ya. Batang ini kan bergerak ke sana. Artinya panjang ini kan tetap dan panjang selisih mana? Selisih sini, ya, panjang selisih sini ke ini ya. Tak gambarkan dulu. Nah, ini mana gambar garis ini? Nah, ini panjang sini ke sini. Si. Ini ya. Ini tar. Ini ya. Gitu. Nah, panjang dari sini ke sini. Nah, ini ya sampai ke panjang sini ke sini itu kan akan selalu berubah. Nah, dia panjangnya akan selalu berubah. Nah, ini berarti ini panjangnya katakanlah ini panjangnya apa namanya? Katakanlah apa ya nih misalkan eh, X ya panjangnya ya. Nah, ini panjangnya sejauh X. Nah, ini apa namanya? Lebarnya sejauh L gitu. Nah, itu ilustrasinya ya. Nah, kalau diketahui ya semua besaran yang ada di sini. Jadi ilustrasi dan diketahui ini sudah nggak apa lah jadikan satu gitu aja. Ya, terus pertanyaan pertama itu adalah jika apa namanya bar tadi batangnya bergerak ke kanan dengan kecepatan v, what is the current in the resistor? Jadi pertanyaan pertama adalah arusnya. Ya, pertanyaan pertama itu adalah berapa arusnya? Ya, nah ya ditanya pertama yang A itu berapa arusnya? Ya, yang kedua eh, tadi yang ditanyakan adalah yang kedua itu what is the magnetic force of the bar dan kemana arahnya. Jadi berapa gaya magnetnya dan kemana arahnya, ya, gaya magnet dan arahnya, gaya magnet dan arah, ya, arahnya kemana. Lalu yang ketiga itu if the bar starts out with speed v0 at time t0, jadi ketika t0 kecepatannya v0 and is left to slide dan dia apa namanya nggak bergerak lagi, what
what is its speed at a later time t. Jadi berapa kecepatan pada saat t. Jadi clue-nya itu kecepatan pada saat t. Kecepatan saat t, ya. Terus yang D itu adalah the initial kinetic energy of the bore was setengah mv 0 kuadrat. Jadi energi kinetik awal ketika T0 tadi sebesar setengah mv 0 kuadrat. Nah, maka check that the energy delivered to the resistor is exactly setengah mv 0 kuadrat. Jadi kita harus cek bahwa energi yang diterima pada resistor itu sebesar setengah mv 0 kuadrat, ya. Nah, pertanyaan gini, ya, apakah energi pada kapasitor sebesar setengah mv0 kuadrat? Nah, gitu ya. Nah, ini sebenarnya hati-hati ya. Kalian nanti kalau misalkan menulis ditanya ini, pastikan menulis dengan kalimat yang benar ya. Nanti kalian rapikan lagi lah. Ini kan arus tanda tanya, gaya magnet dan arah tanda tanya ini kan semua bukan kalimat tanya. Ya, kalimat tanya kan dimulai dari 5W plus 1H. Ya, pastikan itu benar. Ya, kok di sini kan karena konteksnya belajar ya, ya sudahlah kita buat seperti ini aja. Nanti kalau dalam konteksnya ujian pastikan tulis dengan KBBI yang benar ya. Oke, ya pertanyaan pertama ya adalah ya kita jawab langsung. Yang pertama itu adalah arus tadi ya. Arus gitu. Nah, kalau kita menghitung arus ya, pastikan kita harus bisa menghitung flux magnet yang menembus bidang itu ya. Pertama flux magnet yang menembus bidang ya. Nah, flux magnet itu kan definisinya ini ya, Vm ya, atau V biasa aja lah ya. Flux magnet itu sama dengan integral B dot dA ya, dengan B adalah medan magnetnya dan dA adalah elemen luasnya gitu ya. Nah, pertama kita harus sepakati bahwa ini adalah vektor, B vektor dan dA juga vektor. Nah, pertanyaannya kan B itu kan jelas medan magnet ya. Ini medan magnet ini. Ini medan magnet. Medan magnet. Dan yang ini jelas ini kan elemen elemen luasan. Ya, elemen luasan. Nah, pertanyaannya ini luasan yang mana? Ya, kalau medan magnet kan sudah clear ya. Medan magnet itu di situ kan ya kita harus sepakati arah ya. Kalau kalian buat ilustrasi itu pastikan sepakati arahnya. Nah, gitu ya. Ini kalau kalian punya 3 arah ini atas, ini ke kanan, dan ini arah yang ini tuh arah menuju ke kalian, menembus menuju ke kalian, maka ya sebut saja ini arah X ya, ini arah Y, yang arah menuju ke kalian itu adalah Z ya, menuju ke kita. Kalau kalian sekarang lagi belajar di depan laptop, mendengarkan aku di depan laptop, maka arah laptop ke kalian itu arah Z. Maka arah menembus laptop itu sini kan, ya kebalikannya, berarti minus Z ya. Kalau ke bawah berarti kan minus Y. Kalau ke kiri kan jelas minus X ya. Itu diagram 3D-nya. Dan di sini medan magnetnya jelas ya. Medan magnetnya di sini karena dia masuk bidang berarti arahnya di minus Z. B di minus Z. Nah, terus informasi apa lagi di sini yang kita ketahui? V-nya ke kanan. Berarti V-nya ini ke arah X. Ya, ini harus clear ya. Ini V ke arah X. Ya, ini sekaligus menggenapi yang diketahui. Lalu di sini elemen luasannya bagaimana itu elemen luasannya? Nah, gitu ya. Kita harus tahu elemen luasannya itu berapa ya. Nah, elemen luasannya. Nah, oke. Sekarang clear ya, kalau medan magnet itu kan tadi kan ke arahnya kan masuk ya. Dimana B itu kan sama dengan B pada arah minus Z ya. Nah, kalau dA gimana ini? Kalau dA itu berarti kita harus lihat lagi di sini.
kita harus lihat kita harus lihat lagi dengan benar di sini. Nah, ini ya, luasannya itu apa? Berarti luasannya itu kan yang disapu ini, ya ini luasannya tuh ini, yang apa namanya daerah ini loh. Ini semua luasan ini ya. Ini semua luasan nih, ya. Luasannya apa? Luasan dengan panjang x yang berubah-ubah. Nah, itu. Nah, kalau kalian ingat konsep luasan itu kan di Visma tuh gimana? Konsep luasan itu kan sebenarnya konsep vektor juga ya. Apa namanya? Panjang ya. Panjang ini vektor juga dikroskan dengan lebarnya. Ya, luas itu kan panjang kali lebar ya. Dan semuanya besaran vektor. Nah, panjangnya itu panjangnya itu kan yang tidur tadi ya. Panjangnya itu adalah x ya. X ini dan lebarnya ini L. Nah, ini lebarnya ini kan kalau kita ambil elemen kecil itu kan dl ya. Nah, sehingga di sini eh, x ya, x ini arahnya kemana? X ya, x ini arahnya eh sebentar. Ini ya, sorry, sebentar. Ini kan karena gini ya. Ini kan karena soalnya ini harus harus benar ini. Nah, C. Ini ini kan ya, kan apa namanya? Sebenarnya gini, kan medan magnetnya kan ke arah masuk bidang ya. Berarti idealnya pasti luasannya juga arahnya masuk bidang, pasti sama, ya. Nah, sehingga nanti ini pasti ya, secara ideal tuh kan pasti ini kalau kalian bisa manipulasi ya, ini kan lebarnya, ya lebarnya dikroskan dengan panjangnya, ya, sehingga arahnya nanti masuk ini. Ya, cek aja ya. Lebar itu kan tadi kan yang bagian L ya, lebar tuh L. Nah, DL ya, DL ini pada arah Y dan panjangnya itu ini hati-hati ya, ini cross ya, dikroskan dengan X tadi pada arah oh sorry, ini dikroskan dengan ini dikroskan dengan X ya, ini dikroskan dengan X, nah pada arah X topi ini ini ya. Nah, hati-hati, ini perkalian cross ya, beda dengan X ya, ini kali cross ya, kali silang. Nah, sehingga nanti kita punya ini DL kali X kan XDL ya. Nah, sehingga kita punya ini Y cross X. Y cross X itu apa? Minus Z ya. Nah, ini X, DL, ini minus Z. Ya, pastikan semua vektornya itu benar ya. Nah, sehingga kita clear sekarang. Kita punya B dan kita punya DA. Ya. Nah, sehingga kita punya V sekarang. Kita punya ya integral B ini ya. B dikalikan ini B dot DA. Ya, hati-hati itu perkalian dot ya. Didotkan dengan ini XDL ya. Nah, langkah selanjutnya tinggal ini aja. Ini kan arahnya minus Z didotkan masing-masing. Nah, ini sehingga kita punya eh, minus Z didotkan dengan minus Z ya, sehingga ini kan didotkan dengan vektor yang sama ya, hasilnya kan satu, sehingga kita punya ini B konstanta, X konstanta bisa kita keluarkan karena gak terkait dengan DL. Kita bisa keluarkan integral DL ya, panjangnya dari 0 sampai L, sehingga kita punya eh, fluxnya BLX ya. Nah, oke, setelah kita dapat flux, kita dapatkan apa namanya? GGL ya, gaya gerak listriknya. GGL itu kan definisinya gini ya, GGL sama dengan min dV per dt ya. Nah, artinya jawaban ini kita turunkan. Nah, biasakan nanti ya, kalau misalkan kalian di ujian, jangan pernah nulis kayak aku gini ya, ke kanan ya. Tuliskan ke bawah aja. Nah, nggak, soalnya aku tahu karakternya pengoreksinya itu. Di dt, V-nya masukkan ya, V-nya masukkan ini sebesar BLX. Nah, sehingga BL itu bisa keluarkan ya, min BL ini dx dt ya. X-nya berubah terhadap waktu ya, B sama L-nya kan nggak berubah. Kalian bisa lihat ya, ini kan karena X ini kan jarak ini kan terus berubah, ini terus berubah seiring ini bergerak ke kanan. Nah, sehingga ada variabel kecepatan di sini. Nah, kecepatannya kan nggak lain dan nggak bukan adalah ini ya,
dx dt ini, ya, dx dt. Nah, sehingga kita punya di sini sama dengan min BLV, ya. Nah, kalau kita dapat GGL, kita sudah bisa dapatkan arus, ya. GGL itu sama tegangan listrik, ya. Sehingga kalau kalian tahu hukum Ohm, arus itu kan sama dengan GGL dibagi R, ya, dibagi dengan hambatannya. Ya, sekali lagi nanti jangan tulis ke kanan ya, tulis ke bawah ya. Terus ini masukkan ya GGL-nya ini min BLV ya. Ini min ini ya, langsung aja ke kanan ya, min BLV per R ya. Nah, ya udah kita dapetin ini. Kita dapetin jawabannya ini. Nah, di sini kan ada faktor minus ya. Sebenarnya faktor minus ini ya useless sebenarnya. Dalam konteks ini faktor minus ini hanya untuk menjelaskan arah arusnya kemana ya. Ini menunjukkan arah arus ya. Nah, arah arusnya bagaimana? Nah, arah arusnya begini ya. Kita bisa lihat sini arah arusnya. Nah, ini kebesarannya. Nah, arah arusnya nanti begini. Nah, ini aku perkecil dulu. Nah, arah arusnya nanti begini ya. Ini. Nah, jadi arusnya itu akan bergerak ke atas ya. Ini arah arusnya ke atas, ke sini, dan terus ke sini ya. Dia counter clockwise, berlawanan berlawanan arah jarum jam ya. Jadi arah arusnya begini. Lalu yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah tadi pertanyaan yang kedua itu berapa gaya gaya magnetnya ya, berapa gaya magnetnya. Yang kedua, berapa gaya magnetnya. Nah, gaya magnet tuh ya by definition ya sudah clear ya, F itu kan bisa cek di Griffith itu kan sama dengan I integral dl cross B ya. Sekali lagi di sini dl-nya itu kan sudah di define tadi ya. dl-nya itu kan di mana dl-nya itu kan tadi kan ke arah atas ya. Nah, ini dl-nya itu kan ke arah y ya. Ini ke arah y, ini lebarnya, ini kan ke atas nih. Nah, ini kan dl-nya kan ke atas ini. Elemen panjangnya kan ke arah sumbu y ya. Nah, sedemikian sehingga kita punya ini dl pada arah y topi, lalu arah b-nya itu sama dengan tadi b pada arah min z. Ya, hati-hati. Cross ini, perkalian ini dengan ini nggak bisa ditukar ya. Kalau misalkan kalian dl cross b nggak sama dengan b cross dl. Hati-hati. Nah, ini sehingga kita punya i dl cross b, masukkan ini b dl ya. Nah, ini besarannya nggak apa-apa ditukar, tapi elemennya dl-nya tadi apa nih? Faktor satuannya y ya. Nah, sedangkan ini yang minus z ini dikroskan dengan tadi minus z. Nah, ini ya, ini nggak bisa ditukar. Kalau dl-nya di depan, berarti ini elemen y-nya di depan. Nah, sehingga y cross minus z itu kan arahnya kan ke mana? Ke minus x ya. Nah, sehingga kita punya di sini i b bisa dikeluarkan di sini, i b bisa dikeluarkan, integral dl pada arah minus x. Nah, sehingga kita punya di sini integral dl kan ya L. Nah, sehingga kita punya I LB pada arah minus X. Ya, artinya kita punya gaya magnet yang besarnya ILB arahnya ke kiri ya. Arah ke kiri ya. Minus X kan arahnya ke kiri tadi. Kita sepakati di sini ya. Ini. Jadi harus clear di awal karena vektor itu sangat bergantung pada arah. Pertanyaan yang ke C adalah ya, pertanyaan yang ke C itu tadi apa tadi yang C itu? Yang C itu adalah nah, jika batang bergerak ke kanan dengan V0 pada T0 berapa kecepatan pada fungsi pada saat T ya. Nah, artinya kalau kita
butuh mencari variabel kecepatan, kita sangat membutuhkan hukum Newton 2 ya. Hukum Newton 2. Ya, hukum Newton 2 kan berbicara tentang benda yang bergerak akan selalu bergerak. Nah, di mana hukum Newton 2 bentuknya sigma F kan sama dengan M kali A. Nah, tapi karena kita butuh memfasilitasi variabel kecepatan di sini, maka A-nya itu kan percepatan, nggak lain dan nggak bukan kan dv dt. Nah, sehingga kita punya apa di sini? Sehingga kita punya di sini gaya sebagai fungsi kecepatan. Ya, karena di sini sangat bergantung pada variabel kecepatan di sini. Nah, lalu di sini gaya yang bekerja adalah gaya apa di sini? Gitu ya. Gitu. Ya, gaya yang bekerja. Oh, sebentar. Maaf. Ini juga masih ada variabel yang kurang ya. Nanti ini I-nya ini bisa kalian masukin lagi ya. I-nya masukkan lagi tadi, jawaban yang tadi. Nah, mana tadi? I-nya masukkan ya. Ini min BLV per R ya. Nah, masukkan. Nah, masukkan tadi itu ya. Nah, sekali lagi ini minusnya ini useless ya. Kalian cukup butuh nilai magnitude-nya aja kalau arus itu, nilai besarannya yaitu min BLV per R ya. Nah, ini ya. Ini itu. Nah, ini kalian punya ya. Itu arusnya seperti itu. Nah, nanti kalian masukkan ke sini, maka di sini F itu sama dengan arusnya tadi kan BLV per R ya, dikalikan LB. Nah, sehingga ini arahnya jangan lupa minus X ya, maka ini sama dengan F ya, min B kuadrat L kuadrat V per R ya, ini pada arah X ya. Berarti ini menunjukkan bahwa gayanya tetap ke arah kiri ya, tetap ke arah kiri, minus X ini ya, begitu. Nah, sehingga kita punya jawaban yang kedua itu ini ya. Nah, selanjutnya tentang ini ya. Nah, gaya yang bekerja apa? Ya tentu saja gaya yang bekerja adalah gaya magnetnya saja. Ya, ini kita masukkan ya. Ini apa namanya? Kita tanda ya. Ini dari hasil B. Nah, dari hasil B ya, kita masukkan itu gayanya itu kan apa itu? Min B kuadrat L kuadrat V kuadrat per kok V-nya kuadrat juga nih. Oh, enggak ya, V-nya enggak kuadrat ya. Nah, V-nya itu enggak kuadrat di sini. Nah, ini min BLV per R ya. Jangan lupa tadi arahnya kemana? Ke arah X. Ini kan sama dengan M dV dt. Nah, kecepatannya ke arah mana tadi? Kecepatannya kan di sini ke arah sumbu X positif. Ya, tulis juga itu. Nah, maka di sini V-nya itu M dV dt ke arah sumbu X positif. Ya, ini arahnya nanti bisa, kayak gini sudah bisa dicoret ya. Nah, ini bisa dicoret sehingga kita punya ini. Ya. Nah, sehingga kita kumpulkan saja. Ya, ini kan bentuk persamaan diferensial ya. Kita kumpulkan yang dV sama V ya. Nah, caranya ini kumpulkan, ini kalikan dulu dengan super M ya. Ini kalikan dengan super M. Ini dikalikan dengan super M. Ya. Nah, sehingga nanti M-nya bisa pindah ya. Nah, M-nya itu bisa pindah. Nah, kita punya di sini super M juga, ini juga ada dikalikan super MV ya. Nah, itu prinsip persamaan diferensial ya. Sehingga kita punya, ini sekarang ini kan V-nya hilang, berarti M-nya pindah ke kanan, kenapa biru nih. Nah, sehingga kita punya sekarang ini, ya, kita punya di sini, ntar, ini kita punya min B kuadrat L kuadrat per MR, ya, dt-nya bisa pindah ke sana ya, bisa pindah ke sini. Nah, ini M-nya sudah pindah ke bawah, ini sekarang dv-nya
pindah ke sini, ya. Nah, kita bisa langsung integralkan di sini untuk menghilangkan diferensialnya. dt-nya ini juga bisa kita langsung integralkan. Integralnya kita langsung tempelkan di sebelah dt, nggak apa-apa, karena semua di sini itu adalah variabel konstanta. Ya, nah sehingga kita punya yang sini kan adalah integral dv per v itu kan adalah ln v ya. Nah, kita tulis saja sifat integral ya. Kalau kita punya integral d sesuatu per sesuatu kan ya, sama dengan ln sesuatu. Nah, nah tambah c. Nah, tambah konstanta. Ya sudah, kita masukkan ya di sini ln v ya tambah suatu konstantanya taruh kiri aja lah. Integral dt ya t ya. Nah, sehingga gini min b kuadrat l kuadrat per mr t plus c ya. Nah, ini nggak lurus nih. Nah, eh, kita tinggal di sini ln v. Untuk menghilangkan ln-nya kita tinggal eksponensialkan aja ya. Maka di sini v-nya sudah sebagai fungsi t di sini ya. Itu adalah ini eksponensial pangkat ini ya, pangkat ini min b kuadrat l kuadrat t per jangan gini lah tulisnya, ini terlalu panjang ya bagian pangkatnya. Kita tuliskan eksponensial yang begini saja. Ini eksponensial, konstantanya ini kan jadi a gini ya, eksponensial min b kuadrat l kuadrat per mr t ya. Nah, sehingga kita sudah dapatin ini. Nah, pertanyaannya ini berapa nilai a-nya sekarang? Kita tanyakan yang kita tanyakan a-nya itu apa? Ya, merepresentasikan apa? Dan dia itu merupakan apa? Nah, caranya ya kalian tulis apa namanya? Perlihatkan kembali di sini yang diketahui bahwa ketika t-nya 0, v-nya sama dengan v0. Nah, sedemikian sehingga kita punya ketika t-nya 0, kita punya v ketika t-nya 0, ya itu sama dengan v0 ya. Sehingga masukkan dulu ini. A eksponensial ya. Masukkan ketika t-nya 0, 0 kalikan sesuatu apapun ya 0 ya, sama dengan v0 ya. Eksponensial 0 kan 1 ya, sehingga kita punya a sama dengan v0 ya. Nah, sehingga kita punya solusi ini menjadi v ketika saat fungsi t itu sama dengan v0 eksponensial min b kuadrat l kuadrat per mr t. Nah, ini adalah bentuk yang sudah final di sini. Gitu ya. Nah, pertanyaan yang terakhir pada nomor ini adalah yang ke D itu. Nah, yang ke D itu kita buktikan bahwa energi resistornya itu tetap setengah mv0 kuadrat ya. Nah, begitu. Kalau kita apa namanya tadi? Kalau kita bicara energi ya. Nah, energi pada resistor ya. Kita buktikan energi pada resistor. Ya. Nah, konsep energi itu kan begini ya. Kita kalau bicara energi kita ingat daya ya. Daya itu kan kalau dalam fisika dasar apa rumusnya? P itu kan turunan dari usaha terhadap waktu ya. Nah, daya itu P, power ya, di mana W itu kan apa namanya? Kerja atau usaha ya, yang akan kita cari nanti ya, atau energi lah, atau energi ya yang akan kita dapatkan nanti. Nah, sementara kita tahu kalau kita punya dalam rangkaian listrik ya, bahwa daya itu kan di sisi lain itu kan rumusnya ini ya, I kuadrat kali R ya. Kalau kita ingat kembali di fisika dasar ya, pada apa namanya, daya kan rumusnya kan V kali I, di mana V-nya kan I kali R, sehingga kita punya rumus seperti ini. Nah, ya kita tuliskan berarti di situ dw dt, I-nya tadi apa ini? I-nya kita lihatkan di hasil yang A ya. Nah, kita tandai di sini bahwa I di sini kita lihat hasil jawaban A ya. Hasil jawaban A itu
bagaimana tadi? Hasil jawaban A, I-nya itu adalah BLV per R, ya. Artinya kita masukkan ke sini. Nah, di mana I-nya kuadrat sehingga kita punya di sini B kuadrat, L kuadrat, V kuadrat per R kuadrat. Ya, di sini per R kuadrat. Nah, per R kuadrat dikalikan R, ya. Ini coret. Nah, sehingga kita punya itu, ya. Sehingga kita punya ini. Nah, ini V ya, ini V. Ntar, ini jelek banget ini tulisannya ini. Nah, ini V kuadrat. Ya, kalian ingat ya, V di sini kita ambil dari hasil dari C ya. Nah, kita tandai lagi di sini bahwa V di sini kita ambil dari hasil dari jawaban C. Hasil jawaban C, di mana VT itu adalah V0 eksponensial min B kuadrat berapa tadi? L kuadrat per MRT ya. Nah, sehingga kita punya di sini kalau kita kuadratin di sini jadinya B kuadrat L kuadrat ya. Oh, per R ya. Ini kuadratin jadinya V0 kuadrat eksponensial. Kalau kuadratin kan eksponensialnya jadi min 2 ya. Min 2 B kuadrat L kuadrat per MRT. Nah, ya nanti kita harus buktikan bahwa energinya itu alias W-nya itu sama dengan setengah MV0 kuadrat ya. Begitu. Nah, untuk mempermudah masalah, ini kita pilih aja di sini bahwa B kuadrat ini ya. Ini itu sama dengan, oh ini sebentar, ini gini ya, ini biarin lagi lah. Ini alfa ya. Di mana alfanya itu kita pilih B kuadrat L kuadrat per MR ya. Nah, sehingga kita punya di sini dw dt-nya itu sama dengan B kuadrat L kuadrat V0 kuadrat per R eksponensial min 2 alfa T sini ya. Gitu. Nah, oh ya, ini juga ngefek ya. Berarti ya, ini yang koefisien depannya ini juga ngefek berarti. Nah, berarti koefisien depan ini kan karena apa namanya? B kuadrat tadi ini B kuadrat L kuadrat per MR ini sudah dibesarkan alfa, berarti yang ini juga ngefek ini. Yang suku ke depan ini. Jadinya yang suku ke depan ini kan sama dengan alfa kalikan M ya. Alfa kalikan M. Nah, sehingga kita punya ini, ya. Nah, ini kita punya ini ya, dw dt ya. Maka kalau kita mencari w-nya kan otomatis kan hanya permasalahan integrasi saja ya. Ini diintegralkan terhadap t kan. Artinya w-nya itu kan sama dengan ini alfa m eksponensial min 2 alfa t dt. Nah, ya sudah kita tinggal integralkan ini sehingga kita punya di sini ya alfa m ya min 2 alfa aja pindah ke bawah karena diintegralkan ya min 2 alfa. Nah, jadinya ini eksponensial min 2 alfa t ya itu hasilnya. Nah, kita integralkan untuk t-nya kita pilih batas dari t 0 sampai t berapapun tak hingga ya ini dari 0 sampai tak hingga. Nah, sehingga kita punya di sini ini coret ya min m per 2 ya masuk batasnya. Oh, sorry, V0 kuadratnya kelupaan ya. Ini ada V0 kuadratnya, hari. Ini juga ada V0 kuadratnya ya. Ini juga ada V0 kuadratnya tadi, lupa ini. Ini ada V0 kuadrat, ini ada V0 kuadrat. Nah, ini W ya. Ini W. Nah, ini gak usah tulis lah ini. Ini V0 kuadrat ya. Nah, masukkan ya batasnya ya. Ini berarti batas yang tak hingga eksponensial min tak hingga dikurangi eksponensial 0 ya. Nah, ini eksponensial min tak hingga itu kan hasilnya berapa itu? Eksponensial min tak hingga itu kan 1 dibagi tak hingga itu kan 0 ya. 0 yang ini kan hasilnya 1. Nah, sehingga 0 dikurangi 1 kan minus ya. Sehingga kita punya minus 1 kali minus berarti kan jadinya setengah M V0 kuadrat ya. Berarti istilahnya kita sudah membuktikan ya. Karena soal ini kan adalah membuktikan bahwa
energi yang diterima kapasitor sebesar setengah M V0 kuadrat ya. Jadi terbukti ya. Nah, oke.